Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat dan kasih karunia-Nya, kita masih bisa merasakan nafas kehidupan hingga saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Yena Baban yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa menjelaskan makalah saya ini dengan judul Reproduksi Karya Seni Lukis. Makalah saya ini nantinya berisikan tentang informasi reproduksi karya seni lukis dan juga menjelaskan sebuah lukisan dan siapa pembuat lukisan tersebut. Semoga nanti makalah ini dapat bermanfaat bagi kita guna menambah wawasan, pengetahuan, serta apresiasi kita terhadap seni lukis. Sebelum kita menuju ke pembahasan selanjutnya, tentu ada baiknya terlebih dahulu kita membahas apa itu yang dimaksud dengan reproduksi karya seni lukis. Kita sudah tahu bahwa reproduksi itu adalah proses pembuatan, sedangkan seni lukis itu adalah salah satu cabang dari seni rupa dengan mengolah medium 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi, reproduksi karya seni lukis itu adalah proses pembuatan, pembentukan, atau bahkan pengembangan pengembangan medium 2 dimensi atau 3 dimensi menjadi sesuatu yang berkesan dengan menggunakan akal pikiran kita, imajinasi kita, serta perasaan kita dalam menuangkan sesuatu yang ingin kita gambar. Lukisan yang saya pilih di sini adalah lukisan yang berjudul Para Pejuang yang dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Affandi. Ini adalah lukisannya. Saya akan menjelaskan latar belakang dari lukisan ini. Lukisan ini dibuat Affandi menggunakan cat minyak yang dilukis pada tahun 1972. Lukisan ini menggambarkan semangat para pahlawan-pahlawan Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Lukisan ini mengandung makna historis yang sangat tinggi, di mana lukisan ini tercipta karena semangat dari para pejuang Indonesia pada masa itu membuat Affandi tertegun untuk membuat lukisan ini. Warna-warna yang terang yang terdapat pada lukisan ini serta keunikan-keunikan goresan dalam lukisan ini membuat lukisan ini menjadi lukisan yang sangat bernilai. Akan menjadi kombinasi yang sangat sempurna bagi siapapun yang ingin mengkoleksi lukisan ini, karena lukisan ini memang benar-benar sangat memiliki makna yang sangat begitu kuat dan juga makna yang sangat begitu terkesan bagi siapapun yang ingin mengkoleksinya. Dalam lukisan ini memang sangat terlihat jelas semangat-semangat para pahlawan Indonesia pada masa itu dengan lambang api yang berkobar-kobar yang berarti semangat para pejuang Indonesia yang memang sangat besar pada masa itu. Di sini juga terdapat bendera merah putih yang melambangkan negara Indonesia. Mereka juga tidak lupa menggunakan ikat kepala mereka yang merupakan ciri khas para pejuang Indonesia pada masa itu. Setelah mengetahui latar belakang dari lukisan tersebut, di sini juga saya akan menjelaskan tentang biografi dari sang pelukis tadi, Andi Kusuma. Andi Kusuma merupakan nama kecil dari Affandi. Affandi ini lahir di Cirebon pada tahun 1907 sebagai putra dari Raden Kusuma yang bekerja sebagai mantri ukur di pabrik gula di Ciledug pada masa itu. Pada saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, sehingga makhluk pribumi biasa hanya bisa bersekolah sampai tingkat AMS atau sekarang setara dengan SMA. Affandi memang sudah memiliki bakat melukis atau bahkan dia sudah gemar melukis sejak dia masih kecil, dan ia juga sudah memperlihatkan bakatnya sejak ia masih sekolah dasar. Namun keterbatasan, yaitu di mana Belanda masih menguasai Indonesia, ia baru bisa menggeluti dunia seni lukis pada tahun 1940-an. Sehingga ia mengawali karirnya menjadi seorang guru juru sobek karcis serta penggambar reklame di Bandung. Singkat cerita, pada tahun 1930-an, Affandi bergabung dalam kelompok 5 di Bandung, di mana kelompok 5 ini terdiri dari 5 orang pelukis yang memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Mereka ini adalah Barli, Sudarso, Hendra Gunawan, Wahdi, serta Affandi itu sendiri yang menjadi pemimpin dalam kelompok ini. Namun kelompok ini berbeda dengan kelompok serupa lainnya,
di mana mereka lebih memprioritaskan kegiatan melukis mereka dan belajar bersama untuk melukis. Tidak formal seperti Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Singkat cerita, tahun 1933, Afandi menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Cirebon yang bernama Mariadi. Mereka memiliki seorang putri yang kelak akan melanjutkan jejak dari sang ayah, yaitu melukis. Ini adalah foto dari pelukis tadi, yaitu Afandi. Kita bisa lihat jelas di sini. Afandi ini sudah sering mengikuti atau bahkan mengadakan pameran-pameran di berbagai tempat. Ia juga pernah membuat poster pada saat Indonesia masih baru diproklamasikan. Ia membuat poster dengan gambar di mana seseorang ada yang dirantai tetapi rantainya sudah putus. Ini merupakan ide dari pidato sang Bung Karno. Ia juga pernah masuk komisi peri kemanusiaan atau sekarang terkenal dengan istilah HAM. Meskipun dia sudah terkenal di berbagai negara, namun dia ini memiliki sosok yang sangat sederhana dan suka merendah. Ia mempunyai idola yang terbilang tak lazim. Karena contohnya, jika kita mengidolakan seseorang, pasti kita melihat wajahnya yang tampan atau bagus, gagah, serta bijaksana. Tapi berbeda dengan Afandi ini. Dia mengidolakan yang wajahnya jelek namun sakti. Menurutnya, itu merupakan perwakilan dari dirinya yang tidak mempunyai wajah tampan. Namun walaupun seperti itu, ada departemen yang mau mengabadikan wajahnya dengan membuat perangko lukisan dia sendiri. Selama hidupnya, ia telah menghasilkan lebih dari 2000 karya lukis. Karya-karyanya dipamerkan di berbagai dunia seperti Asia, Eropa, Amerika, dan Australia yang menjadi pemukau seni lukis dunia. Dalam melukis, ia lebih sering menumpahkan langsung cairan catnya dari tubnya, kemudian menyapu cat itu dengan jari-jarinya sendiri. Kemudian ia boleh bermain dan mengolah lukisan tersebut dengan mengekspresikan apa yang ia lihat dan rasakan tentang sesuatu yang akan dia lukis. Sehingga ia dikenal sebagai seorang pelukis yang menganut aliran ekspresionisme atau abstrak. Sikap Mas Troy yang tidak gemar berteori ini dan lebih suka bekerja nyata ini terbukti dengan kesungguhan dirinya melaksanakan profesinya, yaitu menjadi seorang pelukis. Bukan hanya seorang semata-mata pelukis musiman di pameran-pameran. Bahkan terhadap bidang-bidang yang dipilihnya, dia tidak overacting. Ia tetap menggeluti profesinya menjadi seorang pelukis karena kegiatan melukis sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sampai pada masanya, dia pun meninggal pada Mei 1990. Ia sudah banyak dikenal oleh masyarakat, bahkan ada museum-museum tentang dirinya di Indonesia ini. Dari penjelasan saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang seni lukis sangatlah penting dalam suatu pembelajaran guna untuk meningkatkan bakat atau keterampilan kita. Sehingga menurut saya, pembelajaran seni lukis perlu ditanamkan sejak masih usia dini, agar bakat-bakat yang dimiliki dapat dikembangkan dan mereka memiliki kreativitas yang bagus. Karena jika hanya bisa melukis tanpa dikembangkan, tentu tidak akan ada gunanya. Sehingga pendidikan bisa membantu seseorang untuk meningkatkan bakatnya, yaitu melukis. Sikap apresiasi yang dapat kita lakukan untuk para pelukis tadi adalah dengan mengenalkan lukisan-lukisan mereka terhadap orang-orang di sekitar kita, agar mereka tahu masih banyak lukisan-lukisan yang bagus yang ada sejak zaman dulu. Kita juga bisa mengenalkan para pelukis-pelukis ini meskipun mereka sudah tidak ada, agar orang-orang di sekitar kita juga tahu siapa-siapa saja yang pernah melukis atau bahkan yang sampai terkenal ke dunia. Saran saya, jika kita ingin lebih mendalami tentang penjelasan reproduksi karya seni lukis, ada baiknya jika kita lebih mendalaminya dengan mencari informasi dari berbagai buku atau media lainnya yang berkaitan dengan reproduksi karya seni lukis. Demikianlah penjelasan saya tentang makalah saya ini dengan judul reproduksi karya seni lukis. Saya sangat berharap para pembaca atau pendengar makalah ini
bisa memberikan saran dan kritik karena saya tahu penjelasan saya ini masih kurang dari kata sempurna. Untuk itu saya menerima segala saran dan kritik yang akan diberikan demi kesempurnaan makalah ini. Saya juga sangat berharap makalah ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap seni lukis di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan, semoga dapat dimaafkan atau dapat dimaklumi, karena semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.